kira tadi sudah disampaikan prolog yang begitu lengkap lah sama Pak Yono ya. Jadi saya hanya menambah sedikit, saya kira debat kali ini yang mengusung tema pembangunan yang inklusif dan tak cukup inklusif, berkeadilan kata lagi Bang Agus. Ya. Artinya memang saya tidak tahu tema ini diputuskan bagaimana prosesnya, tapi saya kira ini apa ya, penting sekali kita refleksikan melihat kondisi kita hari ini. Karena memang secara nasional kita ini kan lagi bersoal dengan bagaimana apa ya, soal distribusi kesejahteraan dan pertumbuhan begitu. Ada isu yang santer terdengar bagaimana soal kelas menengah yang cukup banyak yang jatuh, hampir 10 juta katanya ya. 10 juta kelas menengah jatuh. Saya kira ini kan sesuatu hal yang harus kita soal begitu. Nah, Kepri sendiri saya melihat soal apa ya? Soal Gini rasio tidak banyak berubah. Kalau saya cek, saya ulik-ulik itu 2020 itu 3,34, sekarang itu 3,33 begitu. Dan saya kira kalau kita bandingkan secara nasional juga, ya paling lebih baik sedikit lah kira-kira begitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah artinya di dalam pertumbuhan yang terjadi di Kota Batam ini kan harus kita evaluasi secara serius. Apakah pertumbuhan itu ada untuk semua begitu, tidak hanya untuk the have atau yang punya, kira-kira begitu Bang Agus. Itu dulu Bang Agus. Ya, artinya ada sesuatu yang belum pas ketika generasinya tidak bergerak begitu besar diferensiasinya. Ya itu tadi yang seperti disampaikan oleh abang-abang kita tadi, bahwasanya ya soal bagaimana ketimpangan itu kan menjadi persoalan yang menarik di Provinsi Kepri ini. Yang paling meliding itu kan Kota Batam sendiri. Ya. Pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, ya. Di atas rata-rata nasional yang 5%, dan Kepri juga sebenarnya di atas sedikit. Tapi saya kira persoalannya kan ada di beberapa kabupaten lain yang tidak bisa mengekor atau mengikuti atau menikmati pertumbuhan yang sedemikian besar itu. Ditambah lagi yang kedua, barangkali ini kan secara nasional pemerintah pusat ini sekarang lagi mendorong nih bagaimana kita ini bisa meraih impian Indonesia Emas katanya. 5 besar negara termaju di dunia tahun 2045. Itu mempersyaratkan kita itu harus ke depan ya, mungkin 2-3 tahun ke depan harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang sekitar 8% begitu. Nah, salah satu tulang punggungnya itu atau backbone-nya itu saya kira Kepri ini diharapkan bisa menyumbang untuk 8% itu. Nah, sekarang siap nggak kita? Dan formulasi itu yang sekira kita dari masyarakat, dari kalangan akademisi belum bisa melihat seperti apa formulanya begitu. Kedua-dua calon. Iya, kalau hanya sekedar apa ya, barangkali yang kita lihat masih sebatas, ya kalau orang-orang, ya mungkin orang sedikit teknis mengatakan ini masih business as usual begitu. Masih menjalankan pola-pola yang lama begitu. Rutinitas saja ya. Nah, ada nggak sesuatu formula yang ditawarkan oleh paslon ini untuk kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ini bisa didongkrak atau tidak. Ya misalnya contohnya tadi soal kita ini kan 94 sampai 96% wilayahnya lautan gitu ya. Hanya 4% daratan begitu. Tapi formulasi bagaimana meningkatkan kontribusi ya kan kawasan maritim itu kan belum kita lihat itu Bang Agus. Ya kan masih sebatas apa ya? Angan-angan utopia begitu. Bisa enggak kita meraih itu kira-kira? Bagaimana caranya begitu? Ya. Kalau Prabowo bilang kan jangan cuma hanya omon-omon kira-kira begitu. Ya. Nah, bagaimana menjadikan barang ini kira-kira begitu Bang Agus? Ya, itu harapannya kita nanti waktu debat di hari Sabtu nanti, apa yang diharapkan dari kedua paslon ini? Seperti apa penampilan mereka? Ya, kalau saya sih Bang sih berharap ya namanya debat ini kan kita harus punya harapan ya. Ya. Jangan pula kita tidak punya harapan lagi melihat perdebatan tentang calon pemimpin kepala daerah kita. Betul, ya. Ya, saya kira masing-masing pihak ini harus saling mengajukan konsepnya bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan itu. Jadi kalau bisa kita harus kritis juga, pertumbuhan itu tidak hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang yang
tidak punya, kira-kira begitu. Ya, ya. Karena itu persoalan kita sekarang, apalagi kalau kita soal tadi soal Batam dibanding kabupaten kota lainnya, itu kan masih yang tertinggal. Bagaimana cara mendorong ini semua agar kita bisa maju bersama-sama. Nah, formulasi itu kan nggak mudah. Saya nggak tahu. Saya sampai sekarang ini saya belum bisa melihat sesuatu yang real, bahkan yang sifatnya sangat terukur, ya kan? Untuk kita bisa melihat bahwasannya misalnya paslon A atau paslon B ini, satu atau dua ini, ini yang lebih jelas. Saya pribadi ya, Bang ya, belum bisa melihat itu kira-kira begitu, Bang. Ya,